Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pascal Syafal Evi. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 sampai dengan 15. Pertemuan 1 itu perkenalan. Pertemuan 2, mengapa perlu mempelajari MPSI atau SIM? IS dan IT menunjang efektivitas, produktivitas, dan efisiensi dari bisnis proses perusahaan, merupakan komponen utama dari kesuksesan bisnis dan organisasi. Adanya ledakan information explosion, di mana kita telah beralih dari masyarakat industrial ke masyarakat information at your fingertips. Fenomena knowledge workers, yakni orang-orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menciptakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan informasi. Komoditas informasi yang semakin mahal, sehingga tuntutan untuk memanfaatkan informasi untuk kepentingan organisasi, serta bagaimana mengelola informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Perbedaan antara SIM dan DSS. SIM adalah suatu sumber daya organisasional yang dimaksud untuk menyediakan informasi pemecahan masalah bagi sekelompok manajer secara umum, sedangkan DSS dimaksudkan untuk mendukung suatu orang manajer secara khusus. Pertemuan 3, pengertian sistem. Sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Karakteristik sistem. Komponen atau elemen. Batas sistem atau boundary. Lingkungan luar atau environment. Penghubung, interface, masukan input, pengolah proses, pengeluaran output, sasaran objektif atau tujuan, goal. Penggunaan informasi, low level managers, middle level managers, top level managers. Fungsi-fungsi informasi untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu hal. Pertemuan 4, perangkat sistem informasi, hardware, komputer, printer, dan teknologi jaringan. Software, A. Operating system, Windows, Linux, Novel Netware. B. Aplikasi, Microsoft Office, GL, CorelDRAW. C. Utility, antivirus, Norton Utility, DiskDoctor. D. Bahasa pemrograman, VFox Pro, C++, Pascal. Brainware, A. Clerical personnel, B. First level manager, C. Staff spesialis, D. Manajemen. Data, dokumen bukti transaksi, nota kwitansi, prosedur, manual book, prosedur sistem pengendalian sistem. Pengelola sistem informasi, top manajemen, perencanaan strategis, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Middle management, perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Low management, perencanaan, pengawasan operasi dalam pengambilan keputusan. Operator, pemrosesan transaksi dan respon permintaan. Sumber daya, manajer mengelola sumber daya sebagai berikut. Man, manusia, money, uang, material, bahan baku, mesin termasuk fasilitas dan energi. Metode dan informasi. Pertemuan 5, managerial skills. 1. Teknikal, keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan atau memahami jenis kerja tertentu yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Interpersonal, kemampuan untuk memahami, memotivasi, dan berkomunikasi dengan individu maupun kelompok. Konseptual, kemampuan untuk memahami dan memandang organisasi sebagai satu kesatuan. Bagaimana semua bagian dalam organisasi bisa berjalan bersama melalui keputusan yang berbasis pada kepentingan keseluruhan organisasi. Time management, keahlian manajer untuk memprioritas pekerjaan, mengendalikan waktu, bekerja secara efisien, mendelegasikan pekerjaan secara tepat untuk situasi tertentu. Kemampuan SI untuk berbisnis, peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, peningkatan pengambilan keputusan, peningkatan layanan ke pelanggan, pengembangan aplikasi-aplikasi strategis yang baru. Pertemuan 6, apa keuntungan penggunaan komputer? Cepat, tepat, akurat, mudah dipertanggungjawabkan, proses tidak lelah. Pengolahan data manual, pekerjaan secara manual mudah terjadi kesalahan, human error, tidak efektif dan kurang efisien. Membutuhkan dokumen arsip yang banyak sehingga sulit dalam penyimpanan data. Proses data tidak maksimal karena pekerjaannya sering lupa dan mudah lelah. Kesalahan perhitungan.
Programmer adalah orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi tertentu berdasarkan rancang bangun yang telah dibuat oleh sistem analis. Program komputer adalah rangkaian instruksi dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah proses sesuai dengan tujuannya. Tugas-tugas umum sistem analis: mengumpulkan dan menganalisis formulir, dokumen, file berkaitan dengan sistem yang berjalan, menyusun dan menyajikan laporan perbaikan, rekomendasi dari sistem yang berjalan kepada user. Tugas-tugas sistem analis: menyiapkan gambaran kerja dalam menerapkan sistem baru, menyusun prosedur-prosedur untuk pengawasan, menyusun data flow diagram atau DFD, struktur analis dan desain teknik atau SADT, dan sistem flow diagram untuk merancang sistem baru secara detail. Pertemuan 7. Informasi System in the Business, System Development Life Cycle atau SDLC. The phases of the SDLC: Organization Redesign, Continuous Improvement. Pertemuan 9. Definisi model adalah penyederhanaan abstraction dari suatu yang mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang disebut entitas atau entity. Jenis model: model fisik, model naratif, model grafik, model matematika. Kegunaan model: mempermudah pengertian. Suatu model pasti lebih sederhana daripada entitasnya. Entitas lebih mudah dimengerti jika elemen-elemennya dan hubungannya disajikan dalam cara yang sederhana. Kendala MBE: beberapa jenis kinerja bisnis tertentu tidak mudah ditentukan secara kuantitas sehingga standar tidak dapat ditetapkan. Perhatian harus tetap diarahkan pada standar untuk menjaga standar pada tingkat yang tepat. Manajer tidak boleh menjadi pasif dan hanya menunggu batas kinerja dilewati. Pemecahan masalah: masalah suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian luar biasa atau menghasilkan keuntungan luar biasa. Gejala: kondisi yang dihasilkan oleh masalah. Pemecahan masalah: tindakan memberi respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang keuntungan. Jenis masalah: masalah terstruktur, masalah tidak terstruktur, masalah semi terstruktur. Langkah-langkah pemecahan masalah. Step 1. Usaha persiapan: memandang perusahaan sebagai suatu sistem dengan menggunakan model umum perusahaan. Langkah 2. Mengenali sistem lingkungan pemasok, serikat buruh, investor, pesaing, pelanggan, masyarakat global, pemerintah, dan masyarakat keuangan. Langkah 3. Mengidentifikasi subsistem perusahaan berdasarkan area fungsional, tingkatan manajemen, arus sumber daya. Jika seorang manajer dapat melihat perusahaan sebagai sistem suatu yang terdiri dari subsistem dan sistem itu berada dalam suatu lingkungan, maka orientasi sistem lebih telah tercapai. Pertemuan 10. Kelebihan sentralisasi: instalisasi lebih aman, kontrol lebih mudah, biaya pemeliharaan murah. Kelemahan sentralisasi: jika ada masalah maka semua akan terkena dampaknya, kurang fleksibel. Sistem yang dibuat secara global, tidak spesifik sesuai kebutuhan masing-masing bagian. Pemrosesan di mainframe lebih lama. Trafik padat: jika ingin merubah subsistem maka akan berdampak ke seluruh sistem, kurang dapat dikonsumsi. Arsitektur desentralisasi: arsitektur desentralisasi merupakan konsep dari pemrosesan data tersebar atau terdistribusi. Kelebihan desentralisasi: menghemat biaya, peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya, peningkatan kepuasan pemakai, kemudahan pencadangan ketika terjadi musibah. Kekurangan desentralisasi: memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer, ketidaksesuaian dalam menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras, kemubaziran dalam tugas, standarisasi bisa dicapai. Alasan mengapa DSS dibutuhkan. Pertemuan 11. Alasan mengapa DSS dibutuhkan: ekonomi tidak stabil, kesulitan untuk mendeteksi sasaran bisnis yang beragam, meningkatnya kompetisi, elektronik komersi, sistem yang ada tidak mendukung pengambilan keputusan, Departemen IS terlalu sibuk, kebutuhan akan analisis khusus, kebutuhan informasi yang akurat, kebutuhan informasi yang baru dan tepat waktu, penghematan biaya, end user computing. Komponen dan software DSS. Komponen DSS: hardware dan network resource, software resource, data resource, model resource, people resource. Contoh software DSS: PC atau Focus, IFS Personal, Holos, Gentia, Decision Web. Pertemuan 12. Pengembangan sistem: menyusun suatu sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan. Pengembangan sistem. Contoh: memperbaiki sistem yang ada. Analisis kebutuhan dilakukan untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan, disebut juga spesifikasi fungsional.
Spesifikasi kebutuhan adalah spesifikasi yang rinci tentang hal-hal yang akan dilakukan sistem diimplementasikan. Pertemuan 13. Saran untuk pengembangan AIS, menyimpan inventarisasi dari transaksi informasi yang masuk, mencatat semua data dan informasi dari sumber media yang diperoleh. Menstimulasi sumber-sumber bernilai tinggi, artinya menjadi media untuk sharing knowledge antara dewan direksi seperti halnya meeting. Karakteristik teknologi yang dibutuhkan AIS. Executive friendly, sesuai dengan keahlian mengoperasikan komputer yang dimiliki oleh kalangan eksekutif, mudah digunakan dan mudah dipelajari, memungkinkan pengguna untuk mengunduh prosedur atau kembali ke tampilan layar yang diakses sebelumnya. Fitur AIS, tujuan sentral, aplikasi digunakan untuk perencanaan dan pengontrolan kinerja unit di bawahnya. Inti data yang umum, database berisi informasi mengenai pelanggan, pesaing, industri, unit bisnis dalam 3 periode, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. 2 metode diutama digunakan. Mendapat kembali laporan pada saat ini dan tren di masa mendatang, melakukan analisis yang keperluan pribadi. Tren masa depan AIS, penggunaan akan menjadi umum atau biasa. Menurun harga software akan mempengaruhi MIS atau DSS. Komputer akan selalu memainkan peran pendukung. Kelemahan AIS, fungsinya sangat terbatas, tidak mampu melakukan perhitungan secara kompleks. Biaya pembuatan SIS sangatlah mahal. Pertemuan 14. Definisi sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional yang lainnya untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Tujuan sistem informasi produksi digunakan dalam merencanakan, monitoring, dan mengontrol proses produksi yang terjadi sehingga lebih efisien. Subsistem kualitas adalah semua hal yang berhubungan dengan kualitas, baik waktu, biaya, performa kerja, maupun pemilihan supplier. Subsistem biaya, komponen biaya termasuk dalam semua subsistem yang ada. Tujuan perusahaan manufaktur secara umum adalah mencapai keuntungan dari hasil penjualan produknya. Pertemuan 15. Introduction. Marketing was the first functional area to exhibit an interest in MES, Marketing Information System atau MKS definition. A computer-based system that works in conjunction with another functional information system to support the firm's management in solving problems that relate to marketing to firm production. The Marketing Information System atau MKIS, Kotler Marketing Nerve Center. 3 information flows: internal, intelligence, from environment, communication to environment. An MKIS model: output, product, place, promotion, price, integrate mix. Database: input, IS, marketing research, marketing intelligence, accounting system information. Sales order data is input. IS provides data for periodic reports, special reports, mathematical models, and knowledge-based models. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.